Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yasir Latif, anggota DPRD Kota Parepare, betul Pak ya? Ya. Iya. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah. Saya pikir aktivitas DPRD di akhir tahun ini biasanya mulai agak longgar setelah pengesahan APBD pokok 2021. Sudah selesai? Ya, seharusnya sih sudah Ya. longgar, tapi beberapa hal kemudian ini yang kita kejar kemarin adalah bagaimana pengesahan Iya. Perda. Iya, Bang Perda terkait dengan Ya, ada yang terkait dengan RTRW, ada yang terkait dengan penanaman modal. ya. Modal itu yang membuat kita mesti harus terus beraktivitas Ya. karena sebagai ketua Bapenda kita memang menargetkan tahun ini ada 10 Ya. yang kita hasilkan. Dan itu sudah tercapai semua. Mengingat ini kan di masa pandemi biasanya agak protokol kesehatannya agak ketat. Bagaimana dengan forumnya anggota DPR selama rapat? Ya. Selama ini alhamdulillah protokol Ya. kesehatan yang diterapkan di DPR itu ya cukup ketat lah ya. Iya. Mulai dari penyediaan Iya. apa namanya ya untuk Iya. cuci tangan atau sampai masker ke dalam, pengecekan suhu itu rutin kita lakukan setiap kali kita masuk kantor. Begitupun ketika ada tamu-tamu yang datang. Ya, ini menarik Pak Yasir. Sebagai anggota DPR kan tentu punya mandat ke masyarakat. Kalau tidak salah di DPR itu ada namanya istilah reses ya. Ya, Kalau tidak salah 4 kali dalam 1 tahun. 3 kali. 3 kali. Nah, ini kan yang menarik. Nah, dalam proses reses ini bagaimana dilakukan Pak Yasir untuk bertemu dengan konstituennya mengingat adanya penerapan protokol kesehatan untuk melarang orang berkerumun? Bagaimana nih tekniknya? Ya, inti daripada reses ini sesungguhnya adalah Ya. bagaimana kita menyerap aspirasi masyarakat. Iya, iya. Kemudian bagaimana kita memperjuangkan aspirasi masyarakat. Iya. Sehingga sesungguhnya Iya. dengan tatap muka Ya. ataupun tidak tatap muka, Iya. ini bisa kita laksanakan supaya kita bisa pertanggungjawabkan ini Iya. bahwa aspirasi itu memang ada. Iya, iya. Ini bukan betul-betul dari masyarakat, selain daripada apa yang kita temukan di lapangan. Iya. Jadi, termasuk kemarin karena dalam rangka menegakkan protokol COVID itu, Iya. reses yang sudahnya kita laksanakan dengan program tatap muka, ya kita Iya. lakukan metode lain, Iya. ya, membatasi jumlah peserta dengan jarak yang ketat, kemudian ya dituliskan aja Iya. apa yang menjadi Iya. aspirasinya teman-teman. Iya. Tapi sebenarnya menulisnya ini bukan pada saat itu saja. Iya. Jadi beberapa hari sebelumnya sudah disampaikan untuk Oh. segera dituliskan. Iya. Nanti pada saat datang kita akan menerima apa menjadi aspirasinya. Berarti tetap dikumpulkan konstituennya, kemudian mengumpulkan catatan itu tetap dikumpulkan dalam satu tempat. Kita kumpulkan dalam satu tempat, tapi Iya. dengan jumlah yang terbatas ya, Iya, bertahap. bertahap. Ya. Nah, tapi di samping mengundang mereka untuk datang, mungkin ada juga mungkin yang tidak sempat datang hanya mengirimkan surat saja ke Ya. Pak Yasir. Ada juga seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Nah, dalam bentuk seperti ini biasanya masukan dari masyarakat terkait dengan aspirasinya apa saja itu, Pak? Ya, tentu apa yang mereka alat persoalan sehari-hari. Iya. Ya, mulai dari persoalan ekonomi, kesehatan, pendidikan, Iya. pelayanan, Iya, iya, iya. pelayanan di pemerintahan. Ya, banyak hal yang disampaikan oleh masyarakat supaya Iya. kita mencarikan solusinya, apalagi di masa pandemi ini. Iya, iya, iya. Nah, ini kan juga menarik. Biasanya kalau dalam reses itu ada komunikasi timbal balik antara misalnya anggota DPR dengan konstituennya. Ya. Nah, bagaimana Pak Yasir untuk memberikan tanggapan jawaban atas masukan mereka melalui surat itu? Ya, saya menjanjikan bahwa Ya. apa yang mereka sampaikan itu, ya saya akan perjuangkan. Ya, ya. Sebagai wakil mereka, saya tentu akan memperjuangkan. Tapi kan komunikasi kita selama ini bukan hanya dalam Ya. suasana yang formal seperti itu, Iya, iya. bukan hanya pada saat reses saja. Iya, iya. Tetapi ya hampir setiap hari lah, ya, baik melalui grup-grup WA, Iya, 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 iya. ya, atau tetap langsung. Kadang juga ketika misalnya di masjid, Iya, ya, oh. kita ketemu dengan beberapa jemaah, ya mereka menyampaikan
ya antara lain yang dominan adalah bagaimana ekonomi mereka tetap jalan Iya, iya. di masa pandemi ini. Ya, itu ya tentu selain daripada persoalan banjir, persoalan drainase, Iya, iya, iya. itu yang menjadi keluhan-keluhan atas aspirasi masyarakat. Jadi Pak Yasir, anggota DPR Parepare ini bukan hanya menyerap aspirasi melalui reses, itu hanya secara formalnya saja, tapi beliau ini juga menerima semua aspirasi dalam situasi apapun, baik di masjid, kalaupun bisa dengan telepon, menggunakan fasilitas media sosial dan lain-lain. Seperti itu Pak Yasir ya. Nah, ini biasanya kalau usulan-usulan masyarakat reses itu dia direalisasikan masuk ke program kegiatan, misalnya reses tahun 2020, apakah 2020 ini sudah dimasukkan ke programnya atau nanti di 2021? Reses ini untuk program 2021. Iya, 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 iya. Yang kita laksanakan pada tahun ini adalah reses daripada tahun 2019. Iya, iya. Inilah yang di 2020 kemarin yang kita laksanakan. Seperti itu. Nah, kemudian ini pada intinya sebenarnya apa sih menurut Pak Yasir sebagai anggota DPR yang harus dilakukan oleh pemerintah ini terhadap solusi-solusi yang diberikan atau diserap dari masyarakat ke Pak Yasir sebagai anggota DPR? Pak Yasir menangkap tidak apa sebenarnya problem masyarakat di Parepare ini yang harus diselesaikan atau menjadi prioritas dalam program pemerintah? Ya, saat yang menjadi keinginan masyarakat Ya. yang kita tangkap adalah apa yang mereka minta itu yang diberikan, Ya. bukan lain yang diminta, Ya, ya. lain yang dikasih. Rata-rata Ya. ketika kita reses, keluhannya masyarakat lain yang ditetapkan di dalam Ya. rapat-rapat di kelurahan, Ya, ya. kemudian di kecamatan, Ya. lain juga yang turun. Ya. Nah, ini memang kita mesti saya tidak tahu di mana letak salahnya ini ya. Iya, iya. Di mana letak salahnya ini. Kita mesti duduk bersama Iya. supaya betul-betul apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu mampu kita wujudkan. Yang kedua, kadang-kadang juga kita memberikan kepada masyarakat itu sifatnya hanya parsial, Iya. yang menjadi kebutuhannya. Misalnya dalam persoalan banjir ya. Iya. Masyarakat meminta drainase, oke. Iya. Tetapi kita tidak memikirkan Iya. drainase ini sepanjang berapa meter, kemudian pembuangannya di mana, Iya, 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 iya. ya, arah kemana ini pembuangannya, Iya. sehingga memang terselesaikan sepanjang 100 meter misalnya, Iya, iya. tapi 1000 meter berikutnya tidak jelas kemana, sehingga masalah banjir juga tetap akan muncul. Iya, iya. Nah, menurut saya jauh lebih penting ini adalah bagaimana kita duduk bersama membuat perencanaan yang lebih komprehensif, Iya. ya. Iya. Misalnya tadi itu drainase dari awal sampai ujung itu Iya. akan kelihatan kemana ini pembuangannya, Iya, iya, iya. mana-mana yang dilewati, ya, mana-mana yang tersumbat, Iya, iya, iya. ya. Iya. Dan ketika itu kita lakukan, Iya, iya. menurut pertimbangan secara teknis, Iya. apakah sudah bisa menyelesaikan menjadi solusi persoalan banjir atau Iya, tidak? iya, iya, iya. Nah, ini yang jarang kita lakukan. Mintanya ya dikasih segitu. Iya, iya, iya. Tetapi akhirnya ya ini ya banjir lagi, terulang lagi, banjir lagi, terulang lagi. Iya, iya. Ini perencanaannya harus Matang. menyeluruh. Iya, iya. Nah, itu kan persoalan fisik. Nah, kalau persoalan pembangun ekonomi, tingkat ekonomi, kalau menurut Pak Yasir sebenarnya masyarakat Parepare ini sudah mendapatkan penghidupan yang layak atau masih belum? Mengingat ada sekitar 5 ribuan kalau tidak salah masuk kategori prasejahtera. Bagaimana ini? Ya. Saya ini yang sering saya prihatinkan. Iya. Bahwa kita sering menyebut bahwa Parepare ini adalah kota jasa. Iya. Tetapi perlakuan yang kita berikan sebagai kota jasa itu sangat bertentangan Iya. pada yang seharusnya. Iya. Sebagai kota jasa, Iya. ya, seharusnya izin-izin ini dipermudahkan, ya, Iya, iya. supaya aktivitas roda perekonomian itu berjalan dengan lancar. Iya, iya, iya. Ya. Kemudian ya tentu ada insentif-insentif yang mesti kita berikan Iya, kepada mereka yang menjalankan roda perekonomian ini, Iya. ya pengusaha-pengusaha kecil. Iya. Karena mesti disadari bahwa sekecil apapun usaha, Iya. tentu ada tenaga kerja yang dilibatkan. Nah, ketika ada satu tenaga kerja yang dilibatkan, itu berarti sudah membantu satu orang lagi yang seharusnya menjadi Iya. bebannya pemerintah ini Iya, iya. bisa tertangani oleh pengusaha meskipun dalam skala kecil tadi. Iya, iya. Ya. Apalagi di masa pandemi Seperti ya. ini.
dilakukan sweeping. Kalau menurut saya, Ya. COVID ini memang mesti kita lawan. COVID ini mesti kita cegah. Iya. Tapi kita juga harus mencarikan solusinya yang lebih manusiawi Iya. supaya perekonomian ini bisa jalan. Iya. Jangan kemudian ya kafe-kafe, warung-warung yang menjadi mata pencaharian saat itu, atau menjadi tumpuan satu-satunya dari para pekerja harus kita tutup. Lalu memang mungkin mata rantai COVID ini bisa kita teruskan, tetapi kita menciptakan pengangguran baru, orang-orang yang kelaparan baru, yang di mana peran pemerintah di situ harusnya datang memberikan solusi, bukan hanya soal COVID-nya diselesaikan, tetapi bagaimana persoalan perekonomiannya, persoalan korupnya, persoalan kesejahteraannya. Ini masyarakat yang mesti kita pikirkan bersama. Iya, baik. Terima kasih Pak Yasser. Mudah-mudahan di DPR nanti akan lebih eksis lagi, dan kami harap juga Pak Yasser akan terus bisa memberikan masukan-masukan termasuk informasi, dan kami di Pijar Channel siap membantu bagaimana memfasilitasi keinginan masyarakat, kemudian bagaimana apresiasi DPR kinerjanya dengan pemerintah bisa bersinergi dan masyarakat bisa sejahtera. Sukses Pak Yasser, mudah-mudahan bisa tetap eksis dan menjadi amanah buat masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.